Setelah mendapat kabar dari Nandan, Fadil langsung pergi ke London dan langsung mengurus permasalahan perusahaannya itu. Fadil sangat kesal dan marah saat dokumen rahasianya telah dibocorkan oleh orang yang tidak diketahui sampai saat ini. Fadil bahkan sudah membayar orang-orang yang handal dalam hal ini. Namun hasilnya masih tetap nihil. Sial sial sial. Bagaimanapun caranya orang itu harus ditemukan. Ucap Fadil di hadapan semua karyawan dan anak buahnya yang kini sedang bekerja di sebuah ruangan khusus yang ada di perusahaan Fadil. Keesokan harinya Arya pergi ke London untuk mengantar Tasya dan Ian dengan jet pribadinya. Setelah beberapa jam mereka pun sampai di London. Arya langsung mengantarkan Tasya dan Ian ke tempat yang akan mereka tempati selama tinggal di London. Ini adalah tempat tinggal kalian selama kalian di London. Ucap Arya pada Tasya dan Ian. Sebaiknya kita pergi beristirahat dulu. Karena nanti aku akan mengajak kalian ke perusahaan dan di sana Papa akan memperkenalkan kalian sebagai pemimpin kepada semua karyawan yang ada di perusahaan. Sambung Arya. Ian pergi ke kamar yang sudah disiapkan. Tasya pun pergi ke kamarnya bersama dengan Arya. Tasya melihat-lihat ke sekeliling tempat tinggalnya yang baru. Tempat ini sangat luas sekali Arya. Bukannya aku hanya tinggal berdua dengan Ian. Ucap Tasya dengan tatapannya yang terus melihat ke penjuru rumah yang bisa Tasya lihat. Tidak, kamu tidak tinggal berdua dengan Ian. Di sini aku sudah mempekerjakan beberapa karyawan dan beberapa bodyguard untuk menjaga keamanan di rumah ini. Dan juga untuk mengikuti kemanapun kamu pergi. Jelas Arya pada Tasya yang hanya menganggukkan kepalanya. Mereka pun akhirnya beristirahat di kamar mereka masing-masing. Ian di kamarnya yang sudah disiapkan dengan beberapa komputer canggih untuk Ian bekerja. Sedangkan Tasya beristirahat di kamarnya bersama Arya dengan kamar yang lebih luas daripada kamar Ian. Dan tentunya terdapat ruang kerja untuk Tasya yang langsung terhubung dengan kamar Tasya. Hari kini semakin siang. Arya, Tasya dan Ian turun menuju meja makan. Untuk makan siang karena pengurus rumah telah memanggil mereka untuk segera turun dan memulai makan siang mereka. Arya, Tasya, dan juga Ian langsung menyantap makanan siang mereka. Setelah itu mereka segera bersiap untuk pergi ke perusahaan dan untuk memperkenalkan Tasya dan Ian. Namun sebelum pergi Arya memberikan topeng kepada Tasya dan Ian. Maksudnya apa ini? Tanya Tasya yang tidak mengerti kenapa Arya memberikan topeng padanya dan juga Ian. Selama kamu di London kamu harus memakai topeng. Begitu pula dengan Ian dan kalian hanya boleh melepas topeng kalian jika kalian sudah sampai di sini. Jelas Arya pada Tasya dan Ian yang kini sudah mengambil topeng yang diberikan oleh Arya. Satu hal lagi. Kalian tidak akan menggunakan nama asli kalian. Sambung Arya dan mereka pun hanya mengangguk mengerti. Setelah semuanya jelas dan sudah dimengerti akhirnya mereka pun langsung pergi menuju perusahaan yang akan Tasya pimpin. Setelah 50 menit Arya, Tasya dan Ian pun sampai di sebuah perusahaan dengan gedung yang menjulang tinggi. Mereka langsung masuk ke dalam perusahaan dan menuju aula. Mereka pun disambut oleh semua karyawan yang sudah berkumpul atas perintah dari Delon tentunya. Semua mata tertuju pada kedua pria yang berjalan dengan gagahnya dan seorang wanita yang berjalan dengan begitu anggunnya yang tak luput dari topeng yang bertengger di wajah mereka. Mereka berjalan mendekat pada Delon yang kini tengah menunggu mereka. Arya, Tasya dan juga Ian duduk di samping Delon. Setelah semuanya sudah berkumpul, Delon pun berdiri dan langsung menyampaikan maksudnya mengumpulkan mereka semua di aula. Selamat siang semuanya. Mungkin kalian bertanya-tanya mengapa saya mengumpulkan kalian semua mendadak di sini. Ucap Delon yang hanya diangguki oleh semua karyawannya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi saya akan mengumumkan bahwa mulai hari ini posisi saya akan saya serahkan kepada anak saya yang bernama Putri yang akan didampingi oleh anak laki-laki saya yang bernama Tama. Sambung Delon dan wanita yang sedari tadi duduk diapit oleh kedua pria gagah itu langsung bangkit dari duduknya yang kemudian diikuti oleh salah satu pria itu. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Putri dan mulai hari ini saya akan mengambil alih kepemimpinan perusahaan ini. Dan saya harap kalian bisa membantu dan bekerja sama dengan saya, ucap Putri dengan senyuman yang mengembang di wajahnya. Selamat siang, nama saya Tama dan saya yang akan mendampingi Kak Putri untuk memimpin perusahaan ini. Dan saya yakin kalau perusahaan ini akan bertambah maju di bawah kepemimpinan Kak Putri dan saya pastinya. Ucap pria yang bernama Tama.
Setelah itu semua karyawan pun berdiri dan bertepuk tangan dengan senyuman mereka. Karena semuanya sudah jelas. Saya harap kalian bisa menerima keputusan ini. Kalau begitu kalian bisa melanjutkan pekerjaan kalian kembali di tempat masing-masing, ucap Delon yang diangguki oleh semua karyawannya. Dan setelah itu, semua karyawan kembali ke tempat mereka masing-masing. Begitu pula dengan Delon yang berjalan ke ruangannya yang diikut oleh Putri Tama dan satu pria lagi yang berjalan berdampingan dengan Putri. Mereka pun akhirnya sampai di sebuah ruangan yang cukup besar dan mereka duduk di sofa yang ada di dalam ruangan itu. Mulai hari ini Papa mempercayakan perusahaan ini pada kamu Putri dan juga Tama. Ucap Delon dengan senyumannya. Iya terima kasih Pak. Papa sudah mempercayakan semuanya padaku. Ucap Putri dengan tersenyum sangat manis. Dan Papa juga tidak perlu memanggilku dengan sebutan Putri kalau hanya ada kita saja. Papa bisa memanggilku seperti biasanya. Sambung Putri yang melepas topengnya bersamaan dengan kedua pria itu. Baiklah Tasya. Ian. Papa percayakan semuanya pada kalian dan kalau ada yang kalian tidak mengerti tanyakan saja pada Arya. Kalau begitu Papa pamit undur diri ya. Ucap Delon yang langsung bangkit dari duduknya. Baiklah Pak. Papa hati-hati di jalan. Ucap Arya yang juga bangkit dari duduknya yang diikuti oleh Tasya dan Ian. Delon pun keluar dari ruangannya itu. Yang kini sudah menjadi ruangan Putri yang tak lain adalah Tasya. Setelah kepergian Delon Arya pun mengunci pintu ruangan itu dengan remote control agar tidak ada yang bisa sembarangan masuk ke dalam ruangan di mana mereka akan membahas rencana mereka selanjutnya. Bagaimana mana Ian? Apa semuanya sudah beres? Tanya Arya pada Ian. Sedangkan Ian yang mendapat pertanyaan dari Arya hanya cengar-cengir. Setelah itu Ian pun mengeluarkan selembar kertas dari sakunya. Setelah itu Arya dan Tasya pun tersenyum. Bagaimana mana Ian? Apa semuanya sudah beres? Tanya Arya pada Ian. Sedangkan Ian yang mendapat pertanyaan dari Arya hanya cengar-cengir. Setelah itu Ian pun mengeluarkan selembar kertas dari sakunya. Arya dan Tasya pun tersenyum saat melihat selembar kertas yang Ian keluarkan dan tunjukkan pada Arya dan Tasya. Cek dengan jumlah sebesar 2 miliar. Bagaimana? Ucap Ian dengan senyuman liciknya. Bagus. Kalau begitu kita jalankan rencana. Kembangkan perusahaan ini dalam jangka waktu yang sesingkat mungkin. Setelah itu kita akan mulai memancing ikan besar, ucap Arya. Kamu tenang saja. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya. Ucap Tasya. Iya. Aku percaya padamu sayang. Kalau begitu selamat bekerja Nona Putri dan Tuan Muda Tama. Saya mohon pamit undur diri terlebih dahulu. Ucap Arya yang kemudian bangkit dari duduknya. Arya berjalan mendekat pada Tasya. Arya pun mencium kening Tasya dengan penuh kasih sayang. Setelah itu Arya pergi meninggalkan Tasya dan Ian untuk kembali ke Indonesia. Baiklah saatnya kita beraksi Kak Putri. Ucap Ian yang kembali memakai topengnya. Kalau begitu kita mulai sekarang juga Tama. Ucap Tasya yang kini sudah memakai topengnya juga. Tasya dan Ian pun menuju tempat mereka masing-masing untuk memulai aksinya dan menjalankan rencana mereka. Waktu terus berjalan dan setelah beberapa bulan perusahaan Delon yang telah diambil alih oleh Tasya yang selalu didampingi oleh Ian pun sudah berkembang pesat. Terbukti dari banyaknya perusahaan yang menjalin kerjasama dengan perusahaan yang dikelola oleh Tasya. Tasya menjadi seorang pemimpin yang sangat cerdik dan bertanggung jawab sampai pada akhirnya semua klien merasa puas. Karena bisa bekerja sama dengan perusahaan Tasya akan mendapat keuntungan yang besar. Saat Tasya disibukkan dengan mengembangkan perusahaan lain halnya dengan Ian yang disibukkan dengan perusahaan Fadil. Ian selalu memantau perusahaan Fadil saat perusahaan Fadil mendapat bantuan dari perusahaan yang sudah diyakinkan oleh Fadil. Ian akan menyerang perusahaan itu sehingga tidak ada yang mau bekerja sama dengan perusahaan Fadil. Sial. Benar-benar sial, ucap Fadil. Bagaimana bisa tidak ada perusahaan yang mau bekerja sama dengan kita? Sambung Fadil di dalam ruangannya. Saya yakin semua itu terjadi karena perusahaan manapun akan mengalami penyerangan yang membuat perusahaan itu kewalahan. Sehingga memutuskan untuk tidak kerja sama dengan perusahaan kita Tuan. Karena itulah tidak ada yang mau bekerja sama dengan kita. Jelas Nandan pada Fadil. Jadi pertahanan perusahaan yang ada di negara ini semuanya lemah dan tidak ada yang sanggup melawan penyerangan perusahaan mereka. Tanya Fadil. Bisa dibilang sang penyeranglah yang terlalu kuat dan terlalu cerdas.
Jawab Nandan yang membuat Fadil bertambah frustasi. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita tidak mungkin berdiam diri saja. Lagi pula kita tidak bisa lebih lama lagi untuk terus-terusan berjalan di dunia bawah. Karena kalau kita terus berjalan di dunia bawah bisa-bisa kita akan ketahuan. Ucap Fadil yang merasa semakin pusing karena sampai saat ini belum ada jalan keluar yang tepat. Terlebih lagi Fadil selalu dipusingkan dengan ocehan Adit maupun Ardi untuk membantu perusahaan mereka. Karena perusahaan mereka pun sama halnya dengan perusahaan Fadil yang tak pernah bisa bangkit dari keterpurukan. Baru-baru ini saya mendengar dengas-dengus tentang perusahaan yang baru beberapa bulan ini maju dengan sangat pesat. Bahkan perusahaan-perusahaan yang melakukan kerjasama dengan perusahaan ini pun mendapat keuntungan yang tinggi. Dan perusahaan ini pun tidak mudah dilawan. Ucap Nandan. Dengar dari mana kamu? Tanya Fadil pada Nandan. Dengar dari beberapa pengusaha yang secara tidak sengaja berpapasan denganku. Jawab Nandan. Karena penasaran akhirnya pun saya mencari tahu tentang perusahaan itu Tuan secara diam-diam. Sambung Nandan. Lalu kamu sudah mendapatkan hasilnya? Tanya Fadil. Iya Tuan. Perusahaan itu bernama Princess Group. Perusahaan ini dipimpin oleh seorang wanita cantik dan cerdik yang didampingi oleh seorang pria yang tak lain adalah adik dari sang pemimpin itu sendiri. Jelas Nandan. Siapa nama mereka Nandan? Tanya Fadil serius dengan wajah yang tengah berpikir. Pemimpinnya bernama Putri sedangkan adiknya bernama Tama. Tapi Tuan walaupun mereka sudah terkenal tapi belum ada yang tahu wajah mereka seperti apa. Karena mereka selalu memakai topeng, jawab Nandan. Fadil yang mendengar penuturan dari Nandan pun tersenyum. Fadil langsung bangkit dari duduknya dan mendekat pada Nandan. Kalau begitu sekarang kamu buat surat permintaan kerja sama dengan perusahaan Princess Group secepatnya. Setelah itu kita pergi ke sana. Ucap Fadil dengan terus tersenyum. Fadil merasa yakin kalau perusahaan Princess Group dapat membantu kebangkitan perusahaannya lagi seperti semula. Karena itu Fadil memutuskan untuk datang ke perusahaan itu sendiri. Tuan tenang saja. Sebelumnya saya sudah membaut suratnya. Karena setelah saya mencari tahu dan saya berpikir kalau perusahaan itu dapat membantu perusahaan Tuan maka dari itu saya langsung membuat suratnya agar kalau Tuan ingin mengajukan kerjasama dengan perusahaan itu semuanya sudah siap. Jawab Nandan dengan lantangnya. Fadil yang mendapat jawaban dari tangan kanannya itu pun tersenyum lebar karena hasil kerja dari tangan kanannya ini membuatnya puas. Bagus. Kalau begitu buatlah janji dengan pimpinan Princess Group secepatnya. Ucap Fadil dan Nandan pun hanya mengangguk mengerti. Lalu Nandan pun pergi ke ruangannya sendiri untuk menjalankan tugas dari Fadil. Sedangkan di suatu perusahaan yang saat ini tengah menjadi bahan pembicaraan dari para pengusaha-pengusaha ternama di London. Seorang wanita cantik tengah duduk di kursi kebesarannya saat ini. Dan seorang pria muda yang selalu setia menemani wanita cantik itu tengah duduk di tempatnya sambil terus menatap layar komputernya. Tok tok tok. Pintu ruangan milik wanita cantik diketuknya dari luar. Setelah dipersilahkan masuk oleh orang yang berada di dalam ruangan itu. Seorang wanita cantik masuk ke dalam ruangan. Ada apa? Tanya wanita cantik yang tengah duduk di bangku kebesarannya. Wanita itu adalah Tasya yang kini lebih banyak dipanggil dengan nama Putri. Maaf Nona Putri dan Tuan Muda Tama. Saya ingin memberitahu kalau salah satu perusahaan besar yang kini tengah mengalami kesulitan tadi telepon untuk membaut janji dengan Nona. Jawab wanita cantik yang tak lain adalah sekretaris Tasya. Siapa? Tanya Tasya. Fatas Group Nona Putri. Jawab sekretaris itu. Tasya yang mendengar nama perusahaan itu pun langsung melirik pada Ian yang kini tengah tersenyum dan melirik Tasya juga. Baiklah kamu atur jadwalnya saja. Nanti kamu beri laporan lagi padaku atau Tama, ucap Tasya. Sekretaris itu pun hanya mengangguk mengerti setelah itu langsung pamit undur diri untuk langsung mengerjakan tugasnya. Akhirnya umpan termakan oleh buruan. Ucap Tasya dengan senyuman yang terus mengembang di wajahnya begitupun dengan Ian.